Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semua tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, di pertemuan kedua ini kita akan masuk ke dalam pembahasan materi. Masuk ke pelajaran pertama di semester pertama ya. Untuk itu, silakan Ananda buka buku paketnya halaman 1. Tema hari ini yaitu adab bergaul. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya berkomunikasi atau bergaul dengan orang lain ya. Baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat sekitar kita. Jadi, kita harus tahu adab-adabnya. Di antara adab bergaul, yaitu pertama, harus menjaga lisan. Kedua, tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Ketiga, tidak berbuat hasad atau dengki. Keempat, tidak zalim dan tidak dendam. Kelima, menjadi seorang penyayang dan menjadi pemaaf. Pembahasan pertama dalam adab bergaul yaitu menjaga lisan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka dari itu anak-anak, perkataan harus tetap dijaga, jangan sampai menyakiti orang lain. Karena perkataan baik akan disukai semua orang dan berkata kotor akan dibenci oleh orang lain, ya.
Kemudian, di antara adab bergaul yaitu tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jauhilah oleh kalian prasangka buruk atau suudzon, karena prasangka yang buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Karena prasangka buruk itu akan mengakibatkan buruk pula pada akhirnya. Mungkin di antara Anda semua tahu ya, berprasangka buruk terhadap orang lain itu tidak baik. Oke. Ada bergaul selanjutnya, yaitu tidak berbuat hasad atau dengki terhadap orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian saling mendengki dan hendaklah kalian jadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Hasad atau dengki adalah perasaan dan sikap tidak senang akan kebaikan atau kelebihan yang ada pada orang lain. Ya. Hasad juga adalah salah satu penyebab seseorang kepada kebinasaan. Apa itu kebinasaan? Yaitu masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Baiklah anak-anak, berikutnya dalam adab bergaul diantaranya tidak zolim dan tidak dendam, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seorang Muslim itu bersaudara bagi Muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya atau menelantarkannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Masya Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan dengan kekuatannya. Orang yang kuat hanyalah orang yang mampu menahan dirinya saat marah. Ya, jadi ada baiknya kita tidak menjalimi orang lain atau kita tidak boleh dendam terhadap orang lain. Apa yang orang lain lakukan terhadap kita, kita tidak boleh membalasnya dengan hal yang serupa. Namun kita harus berbuat baik, tetap berbuat baik kepada orang lain.
Pembahasan terakhir dalam adab bergaul yaitu menjadi seorang penyayang dan menjadi seorang pemaaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak menyayangi sesuatu, baik itu apapun, maka dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud. Dan Allah juga telah berfirman dalam sabdanya bagi orang yang pemaaf, yang artinya, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Masya Allah ya teman-teman. Oh, anak-anak ibu sekalian, Masya Allah. Tahukah kalian, menjadi seorang penyayang itu akan disayangi juga oleh orang lain. Dan menjadi pemaaf itu akan menenangkan hati kita. Tips ada bergaul dengan yang lebih tua, di antaranya berbicara dengan sopan, lalu tidak menyinggung perasaannya, selalu berbuat baik. Apabila kita bertemu dengan seorang yang lebih tua dari kita, maka kita harus mendahului mengucapkan salam kepadanya. Selanjutnya, mendengarkan nasihat-nasihatnya. Apabila beliau butuh pertolongan, tolonglah semampu kita. Tips ada bergaul dengan yang lebih muda. Pertama, harus mengucapkan salam meskipun tidak didahului oleh orang lain. Kita yang harus mendahuluinya. Kedua, ucapannya harus sopan. Ketiga, menyayanginya, lalu memberikan contoh yang baik kepadanya, dan menolong sesuai kemampuan kita. Kita juga harus bersabar atasnya. Bersabar untuk apa? Ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak boleh memarahinya, tapi kita harus menasihatinya ya. Nah, itu tips-tips bergaul dengan yang lebih tua dan yang lebih muda.